Kalau sudah tua saya hadiri majelis taklim atau majelis ilmu. Karena sungguh jamaah nggak ada jaminan umur kita akan sampai pada usia tua. Besok belum tentu ada buat kita. Yang ada hari ini buat kita. Maka mumpung ada hari ini untuk kita berangkat ngaji. Ibu, ayo ngaji, ayo berangkat. Semangatnya orang atas kebaikan harus lebih semangat dibanding semangatnya orang ketika diajak untuk kemaksiatan. Berapa banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu diajak berbuat baik atau satu ayat turun, langsung detik itu ayat itu diamalkan. Kalau dalam bahasa yang masyhur, mereka sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajmain, kalau ayat Allah turun, langsung jawabannya sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa tak pikir-pikirna. Selalu begitu. Kita lihat waktu ayat pengharamannya khamr Allah turunkan kepada baginda Muhammad, Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, yang terjadi dalam banyak asar dan riwayat. Madinah waktu itu banjir khamr setinggi kurang lebih sedikit kurang dari mata kaki atau hampir-hampir mata kaki di ganggang Madinah. Kenapa? Karena para sahabat yang masih ada gentong-gentong khamr di dalam rumah mereka, mereka tumpahkan seketika mendengar ayat tersebut. Ini sami'na wa ta'na. Yang digerakkan sebelum orang lain, kita dulu. Gimana kadangkala kita mau menggerakkan orang, tapi dirinya kita saja pun tergerak, enggak jemaah. Padahal kan kita punya tugas untuk mengamalkan apa yang kita sampaikan sebelum nanti orang lain yang mengamalkan yang kita sampaikan. Ada orang punya handphone, jam 3 pagi nelpon teman-temannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah bangun belum? Sudah, tahajud ya jangan lupa. Telepon lagi, iya tahajud. Telepon lagi yang kedua. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah bangun ya? Sudah, jangan lupa tahajud ya. Iya makasih ya udah diingetin. Telepon lagi yang ketiga, ingetin lagi tahajud. Tapi setelah dia telepon 3 orang ini, saatnya saya tidur. Dia malah nggak tahajud jemaah. Allah kan mengingatkan dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 2, 3, dan 4. Terutama pada kalimat ayat yang berbunyi kabura maqatan indallah ataqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci kepada siapa? Jarkoni. Apa kepanjangan jarkoni? Yang pinter ngajar, ora bisa ngelakoni. Janjane kulo saged ngomong Jawa jemaah. Ning nek kulo ngomong Jawa wagune pol. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja jemaah. By the way, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baginda mulia menggerakkan para sahabat, itu nggak banyak orangnya. Waktu itu di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam ada sebuah rumah yang dijadikan dalam tanda petik base campnya kaum muslimin untuk menimba ilmu kajian dari Rasulullah. Lalu syairallah, barang siapa yang yu'azim, mengagungkan, membesarkan, memviralkan, mentrendingkan, meng-FYP-kan syairallah, syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu ciri hatinya bertakwa. Tapi ya kita juga harus tahu etika. Jangan sampai lagi sholat di rakaat kedua, update status Allahu Akbar, rakaat kedua. Jangan ping aku lagi di rakaat kedua. Akhirnya pada komen, ih masa lagi sholat rakaat kedua bisa update status sih, kalau nggak ada foto hoax, dia lagi ruku di foto. Ini aku lagi ruku. Waduh, beda lagi nih. Tetap ada etikanya, ada koridornya, ada adab-adabnya, ada amal-amal yang memang kita harus sembunyikan, ada. Biar kita dan Allah yang tahu. Tapi ada amal-amal yang harus kita posting supaya orang tergerak, ada. Salah satunya ini, kopi ngaji.
upload di Instagram, ceklek, orang, ya Allah ngaji di tengah pematang sawah yang indah ya. Padinya udah mulai menghijau, bentar lagi menguning ya. Ah, kapan-kapan saya tak datang ke sana. Itu kan karena postingan. Orang tergerak, lalu orang datang, maka setiap siapapun yang menyebarkan kebaikan, dia dapat pahala orang yang datang, lalu kemudian mendapatkan keberkahan dan kebaikan dari tempat ini. Kenapa? Rasulullah yang pernah bersabda, kata Rasul yang mulia, riwayat Imam Muslim, man dalla 'alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Atau dalam riwayat Ahmad, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, ada kajian, Ibu kalau Sabtu pagi setengah 6 sampai setengah 7 datang ke Kopi Ngaji ya, silaturahim sekaligus bersama belajar. Oh iya nanti saya datang. Karena satu ajakan kebaikan itu, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia dapat potensi kebaikan yang banyak. Dan jemaah, jangan pernah sia-siakan kesempatan baik sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Karena boleh jadi kesempatan baik yang kecil itulah yang merubah perubahan besar di tengah-tengah masyarakat. Dan jangan pernah menunda-nunda kebaikan kalau memang sudah direncanakan. Saya rencana mau adain pengajian, di mana? Di situ aja. Tapi kayaknya, nanti. Jangan banyak pertimbangan. Kalau udah ada niat baik, Bismillahi Allahu Akbar, eksekusi langsung. Jangan pakai lama. Saya punya rencana baik, Bismillah, mau bangun mau bangun pesantren. Terus mikir, aduh tapi duit dari mana ya? Jangan pernah bilang duit dari mana, seolah kita nggak punya Allah yang maha kaya. Allah maha kaya, Allah maha kuasa. Mudah bagi Allah menghantar orang sebagai tangan-tangan terbaik untuk membangun satu masjid, satu pondok, dan satu hal yang mungkin sedang kita rencanakan. Dan kadang kita ini lupa, kita adalah hambanya Allah yang maha kaya. Kenapa kita masih ragu sama Allah sedangkan Allah yang maha kaya? Semangat jemaah.